Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia kembali batal latihan. Agenda latihan Timnas Indonesia senior dan U19 kembali mengalami ketidakpastian. Untuk kali kedua, latihan Timnas mengalami penundaan. Meski para pemain sudah berkumpul sejak pekan lalu di Jakarta. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi tidak menyebutkan alasan pasti mengenai pembatalan pemusatan latihan itu. Menurutnya ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan sebelum latihan dimulai pada 1 Agustus. Hanya saja agenda latihan hari ini kembali mengalami pembatalan. Media officer PSSI Bandung Saputra mengutarakan, manajemen Timnas masih menunggu hasil swab tes kedua yang dilakukan pada Kamis 20 Juli. Penundaan agenda latihan ini membuat program TC tidak berjalan mulus. Padahal pelatih Sinteyong sebelumnya sudah menyiapkan jadwal TC di Jeonhun, Korea Selatan 9 Agustus. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebutkan protokol kesehatan menjadi perhatian utama induk organisasi sepak bola nasional tersebut agar TC bisa berjalan dengan lancar tanpa dibayangi kekhawatiran terdampak COVID-19. Yunus Nusi jadi PLT Sekjen PSSI dan Exco memangnya bisa? Yunus Nusi kini merangkap jabatan sebagai PLT Sekjen PSSI sekaligus anggota Komite Eksekutif. Hal ini lantas dikritik, namun PSSI membantahnya. PSSI bergeming dengan kritik yang ada terkait rangkap jabatan Yunus tersebut. Bahkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya belum berniat mencari pengganti Yunus Nusi karena kinerjanya dianggap memuaskan dan bahkan akan diperpanjang hingga setahun ke depan. Bagi PSSI, fokus utamanya saat ini adalah mengurus Piala Dunia U20 yang berjarak 1 tahun lagi. Seluruh pemain negatif COVID-19, Bali United mulai mematangkan persiapan Shopee Liga 1 2020. Pelatih Bali United Stefano Kugura menyambut baik hasil pemeriksaan swab test yang dilakukan seluruh pemain asuhannya. Semua pemain diketahui negatif COVID-19 yang membuat Bali United siap kembali menggelar latihan bersama. Stefano Kugura menyebut pihaknya akan memulai latihan dari awal lagi karena sudah lama tidak bersama. Namun, Teko menyebut fokus latihan Bali United masih sama, yakni fisik, teknik, dan juga taktik. Bali United rencananya memulai pemusatan latihan pada Agustus mendatang. Namun, belum diketahui tanggal pasti latihan persiapan menuju lanjutan Shopee Liga 1 2020 itu dimulai. Bali United mainkan 3 laga sisa Piala AFC di Vietnam. Lokasi venue netral Bali United pada lanjutan fase grup Piala AFC 2020 sudah diketahui. AFC memutuskan sisa laga grup F dan G bakal dimainkan di Vietnam. Keputusan tersebut sudah diumumkan AFC lewat laman resmi mereka Kamis 30 Juli 2020. Federasi Sepak Bola Vietnam pun sudah setuju ditunjuk oleh AFC untuk menjadi tuan rumah grup F dan G di Piala AFC. Pemain Liga Belanda Jay Itzes kepincut main bareng Persija Jakarta. Pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda Jay Itzes mengaku sudah didekati beberapa agen untuk mengajaknya bermain di Indonesia. Ia pun mengatakan tertarik untuk bermain di Persija Jakarta. Jay Itzes merupakan gelandang yang membela klub kasta kedua Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Ia baru saja menandatangani kontrak selama 3 musim dengan klub barunya tersebut. Dalam wawancara dengan YouTube Yusa Nugraha, Jay Itzes mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan karirnya di persepak bolaan tanah air. Pemuda 20 tahun ini menyebut tertarik untuk bergabung bersama Persija Jakarta. Hasrat Nadeo Argawinata tembus skuad utama Timnas Indonesia. Penjaga gawang klub Liga 1 Bali United, Nadeo Argawinata, memasang target bisa menembus skuad utama Timnas Indonesia. Dia ingin menjadi penjaga gawang nomor 1 skuad Garuda. Saat ini, Nadeo bersama 28 pemain lainnya dipanggil manajer Timnas Indonesia Sinteyong untuk mengikuti pemusatan latihan. Dia sudah berada di Jakarta dan akan mengikuti latihan yang dikabarkan mulai hari ini. Mimpi Nadeo untuk menjaga gawang Timnas Indonesia memang terbuka lebar.
Terlebih kali ini, Sinteyong memanggil wajah baru untuk penjaga gawang Timnas Indonesia. Langkah Nadeo sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia akan diuji pada level 3 pertandingan sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sepuluh pemain muda Timnas Indonesia yang tidak dilirik Sinteyong. Aksi bersih-bersih Sinteyong dimulai. Pelatih Timnas Indonesia itu pelan-pelan meremajakan skuadnya. Sinteyong memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta. Latihan ini bertujuan sebagai persiapan menatap lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Setiap kebijakan pasti memunculkan pro dan juga kontra. Begitu pula dengan keputusan Sinteyong yang membuat warna Timnas Indonesia terlihat berbeda. Namun, Sinteyong tidak bisa mengakomodasi seluruh pemain muda berkualitas. Berikut 10 pemain di bawah 25 tahun yang dilupakan olehnya. Syahrian Abimanyu, 21 tahun. Syahrian Abimanyu belum kembali ke performa terbaiknya setelah dihajar cedera lutut parah pada akhir 2018. Musibah itu memaksanya untuk absen hingga pertengahan tahun lalu. Untungnya, Abi masih sanggup mengunci satu tempat di SEA Games 2019 bersama Timnas Indonesia U22. Walaupun gelandang berusia 21 tahun itu berstatus sebagai pemain pelapis. Serupa seperti Todd Ferre, performa pemain Madura United ini begitu mengesankan tak kalah memperkuat Timnas Indonesia U19 dan ketika naik kelas ke U22. Sayang cedera sedikit menghambat karirnya untuk promosi ke Timnas Senior. Todd Ferre, 21 tahun. Todd Ferre tampil hebat di Timnas Indonesia U19, begitu pula ketika dipromosikan ke Timnas U22. Sayang, aksi indisipliner pada Oktober 2019 mencorengkan nama gelandang Persipura Jayapura ini. Ketika itu, Todd meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2019. Sejak saat itu, pemain berusia 21 tahun ini belum lagi kembali berseragam merah putih. Sadil Ramdhani, 21 tahun. Belakangan, Sadil Ramdhani lebih banyak disorot karena aksinya di luar lapangan dibanding di prestasinya sebagai pesepak bola. Kasus kekerasan yang kerap melibatkannya menutup potensinya yang begitu besar. Ketika masih berusia 18 tahun pada 2017, Sadil pernah memperkuat 3 Timnas Indonesia sekaligus, yaitu senior, U22, dan U19. Bukannya mengalami peningkatan seiring bertambahnya umur, karir Sadil malah mandek. Pemain Bayangkara FC tersebut dilupakan Sinteyong untuk pemusatan latihan kali ini. Septian David Maulana, 23 tahun. Kiprah Septian David Maulana di Timnas Indonesia bak roller coaster. Dia pernah menjadi andalan semasa ditangani Luis Milla, namun seolah terlupakan di era Simon McManamy. Saat Sinteyong, peluang Septian David Maulana kembali terbuka. Dia sempat dipanggil ke Timnas Indonesia pada TC Februari 2020. Namun Septian David kembali terpinggirkan. Sinteyong tidak membawanya ke dalam 29 pemain Timnas Indonesia untuk TC kali ini. Hanif Syahbandi, 23 tahun. Beda pelatih, beda pula selera pemain yang diinginkannya. Hanif Syahbandi rutin mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia ketika masih ditangani Simon McManamy. Namun begitu Sinteyong mengambil alih, pemain berusia 23 tahun ini mulai terpinggirkan. Hanif menjadi satu di antara sedikit pemain dengan jenjang karir hampir lengkap di level Timnas Indonesia. Pemain Arema FC ini pernah memperkuat Timnas U13, U14, U16, U19, U22, dan juga senior. Rezaldi Hehanusa, 24 tahun. Cedera parah membuat posisi Rezaldi Hehanusa di Timnas Indonesia tergerus. Pemain berusia 24 tahun itu pernah beberapa kali terkapar pada 2018. Karena cedera itu, Rezaldi kehilangan tempat di skuad Timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta ini hanya sekali dipanggil pada kualifikasi Piala Dunia 2022 tahun lalu.
Ricky Fajrin 24 tahun. Tak ada Ricky Fajrin dalam 29 pemain yang dipanggil Sinteyong. Minusnya nama bek Bali United itu merupakan sebuah kejutan. Sejak era timnas Indonesia dilatih Luis Milla, Bima Sakti hingga Simon McManamy, Ricky Fajrin selalu menjadi pilihan utama. Namun Sinteyong lebih memilih Johan Alvarezzi dan Bagas Adi untuk menempati posisi bek sayap kiri, alih-alih pemain berusia 24 tahun itu. Yanto Basna 25 tahun. Selain Hansa Muyama, Yanto Basna pernah didapuk sebagai kapten timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tepatnya ketika menghadapi Vietnam pada 15 Oktober 2019. Sempat dipanggil ke TC Timnas Indonesia pada Februari 2020, nama Yanto justru tidak menghiasi pemusatan latihan kali ini. Belum diketahui mengapa Sinteyong tidak melirik bek klub Thailand PT Prachuap tersebut. Putu Gede Juni Antara 25 tahun. I Putu Gede masih menghiasi daftar skuad timnas Indonesia pada TC Februari 2020. Namun untuk TC kali ini, bek berusia 25 tahun itu kalah bersaing dengan pemain muda. Sinteyong lebih memilih memanggil Asnawi Mangkualam dan Koko Ari Araya. Keduanya masih berusia 20 tahun. Hansa Muyama 25 tahun. Hansa Muyama adalah figur permanen di timnas Indonesia sejak 2016 sebelum diabaikan oleh Sinteyong. Namanya tidak tercantum pada TC kali ini. Hansamu merupakan kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2018 dan wakil kapten di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Terpinggirkannya bek berusia 25 tahun itu terbilang mengejutkan mengingat ia masih mengikuti TC pada Februari 2020. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.